Bagus. Saya mau bertanya dulu. Yang memanggil Yesus Tuhan, Bu. Tunggu dulu. Sebentar, Bu. Siapa Bu, bentar, Kak. guru-guru palsu dan nabi Oke, palsu bagus. yang menyangkal penebusan dan penyalipan? Itu penebus. Namanya Paulus. Paulus namanya. Paulus Ini saya tidak tunjukin ya. menyangkal penebusan. Bu, sabar dong. Ibu kan di sini tanya nih sama saya nih. Saya Iya. menjawab karena saya lebih pintar. Jangan Rasul diganggu Paulus, semua saya. murid Yesus Wah, dan ini Rasul gimana Paulus ini? tidak menyangkal nanya. penebusan. Ibu nanya atau Tidak memaksakan menyut aja, Ibu doktrin, nanya, malah Ibu jawab sendiri aja lah. Ada dek. Iya, menyut kan aja. nanya aja Tadi sendiri. Rasul Paulus. Iya, saya mau Rasul jawab Paulus. dulu. Iya, Saya mau makanya ngomong dulu. dia bilang Rasul Ya, diam Paulus. dulu. Iya, saya ada buktinya. Pembinasa keji itu adalah Paulus, saya tunjukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalian tuh kayak sok tahu gitu loh, nggak tahu tapi sok tahu, bahaya loh. Apa kalian nggak cukup mereka itu bercanda dong? karena sudah diajarkan anak Tuhan, jadi mereka itu sok pintar gitu. Ini kesalahannya pendeta juga sih. Betul sih, karena mereka diajarkan barang siapa yang menjadi Kristen maka Roh Kudus berkuasa dalam dirinya, seolah-olah Tuhan berbicara dalam diri mereka. Jadi apapun yang mereka ucapkan mereka bilang itu dari Tuhan, jadi pasti benar gitu. Ini yang bahaya nih orang-orang NPD loh itu, Narcissistic Personality Disorder. Ini pengaruh pendeta ya Pak Pendet. Ya. Halo Ibu SNGLN. Ripe kan pintar tentang Alkitab, Pak. Saya boleh dikatakan lebih pintar daripada kebanyakan pendeta-pendetanya Ibu. Ibu agamanya Ayo, apa, Bu? coba. Saya mau nunjukin itu aja dulu. Apa? Coba baca dulu 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Tapi Ibu agamanya apa? Nggak usah tanya. Agamanya apa? Wah, Bu, kalau Agama tidak mau Kristen mengakui dong. agama sendiri, ya dari tadi lah. Malu Ya, lah, Bu. dari tadi lah Malu. ngaku. Kristen Jangan malu ya, Bu, ya? malu ngaku sebagai Kristen. Nggak Masa malu mengakui agama Pengikut sendiri? Yesus tidak malu. Ya udah, harusnya akui dari tadi saya Kristen, bangga. Saya kalau ditanya agamanya, apa agama kamu, Rifa? Islam. Tapi tadi Ya saya udah malu. baca. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke, Ya saya udah bacakan baca ya. dulu 2 Petrus 2
ayat 1 sampai 2 ya, 2 Petrus 2. Sabar. Tolong gitu Bu, tolong. Kalau di agama kasih Nggak kan apa-apa begitu tuh, tolong. Iya, nggak ada kayak gitu Kak, nggak diajarin gitu. Kalau kita yang Islam diajarkan kalau mau menyuruh orang tuh minta tolong. Kalau ibu ini dia udah terbiasa kayak penjajah nyuruh-nyuruh, nggak apa-apa. Kita udah lah, kita Kan udah dia kenal, udah tahu pintar. lah. Iya, maksudnya cuman adabnya kalimat itu tolong bukan itu kalimat nyuruh-nyuruh. adab, Bu. Iya, enggak Memang mereka sih. nggak ada itu, Oh. nggak ada. 2 Petrus berapa Bu? 2 ayat 2 1 Petrus sampai pasal 4. kedua ayat 1 sampai 4. Oke. Saya baca ya. Iya. Nabi-nabi dan guru-guru palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Theos, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Betul? Tahu Ibu siapa pembinasa keji ini, Bu? Tahu? Tahu nggak Ibu siapa pembinasa keji? Siapa? Ya, memang gitu. Bagus. Saya mau bertanya dulu. Yang memanggil Yesus Siapa? Tuhan, Bu. Tunggu dulu. Sebentar, Bu. Siapa Bu, bentar, Kak, bentar, Kak. guru-guru palsu dan nabi Oke, palsu yang menyangkal penebusan dan penyalipan? Itu penebus. Namanya Paulus. Paulus namanya. Paulus Ini saya tidak tunjukin ya. menyangkal penebusan. Bu, sabar dong. Ibu kan di sini ditanya nih sama saya nih. Saya Iya. menjawab karena saya lebih pintar. Jangan Rasul diganggu Paulus, semua saya. murid Yesus Wah, dan ini Rasul gimana Paulus ini? tidak menyangkal nanya. penebusan. Ibu nanya atau Tidak menyut memaksakan aja, Ibu doktrin nanya, Ibu? mau Ibu jawab sendiri aja lah. Ada dek. Iya, Menyut Ibu aja. nanya Yang aja tadi sendiri. Rasul Paulus. Iya, saya mau Rasul jawab Paulus. dulu. Iya, Saya mau makanya ngomong dulu. dia bilang Rasul Ya, diam Paulus. dulu. Iya, saya ada buktinya. Pembinasa keji itu adalah Paulus, saya tunjukin nih. Di Jangan situ ganggu ya. menyangkal penebusan. Ya Allah, Robi. Iya, Itu saya judulnya tunjukin. menyangkal penebusan. Astagfirullahalazim, nih orang susah banget ya diajak ngobrol. Coba Bu, nggak usah di tegang. mana? Bu, Saya mau tanya lagi. Di mana Rasul bilang Paulus menyangkal penebusan? ini mau nunjukin, ini mau ngajarin. Iya. Dan juga Bilang memanggil sama- Yesus Tuhan, Bu. Dan yang memanggil Yesus Tuhan juga itu. Penebusan di situ bukan Tuhan. Iya, Penebus. sama juga. Iya, sama dia yang memanggil Yesus Tuhan juga itu Bukan Ya. penebus. Sabar. Penguasa Begini, yang Bu, menebus. Ibu mau ngasih saya kesempatan bicara nggak di room saya sendiri? Ibu kayak Iya, penjajah bicara beneran lah. loh, Bu. Ah, udah diam ya. Jangan ganggu. Saya akan buktikan bahwa yang dimaksud dengan pembinasa keji itu adalah, ini kita tunjuk ya. Nih. Saya akan tunjukin datanya. Ibu baca dalam Matius pasal 24 nomor 15. Saya bacakan ya. Jadi, bentar. Saya bacakan ya. Ibu baca, Bu. Matius pasal 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dan ibu tahu nggak apa kata Daniel tentang siapa kata Daniel pembinasa keji ini? Baca dalam kitab Daniel pasal 9 nomor 27. Ini disinkronkan oleh scholar kalian udah Kristen jauh. sendiri. Itu Ya Allah, yang Robi, diam dulu lah nih menyangkal orang nih. penebusan. Bu, dengar dulu, saya lagi ngomong. Kami tidak menyangkal penebusan. Itu ada namanya kafarat dan kiper dalam agama Yahudi. Diam dulu, kenapa sih ini orang? Maksa banget sih, udahlah menjajah. Nih, saya tunjukin. Raja itu, ini pembinasa keji nih dalam kitab Daniel. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan dan di atas sayap kekejian. Pertanyaan saya, antara Nabi Muhammad dan Paulus, siapa yang menghentikan korban bakaran? Paulus. Siapa bilang umat Islam menyangkal penebusan? keji itu yang membatalkan hukum itu ya, penebusannya. Apa namanya, Taurat, hukum iya. hukum Hukum korban Taurat. itu ya. Taurat ya. Kita Islam, Nabi Muhammad tidak menghentikan korban penebusan dengan cara menyembelih hewan ternak. Kita melakukan itu tiap kurban Idul Adha kok. Yang menghentikan itu adalah si Paulus. Makanya dia dikatakan pembinasa keji. Dengar ya, pembinasa keji, mematikan orang untuk neraka. Karena dalam Matius, ibu ini senang banget ya Yesusnya mau dibunuh itu, dia digantung terkutuk ya. Bu, ibu senang ya Yesus Iya. digantung terkutuk itu ya, Bu ya? Ya? Ibu. dia udah terguncang, dia kaget kalau pembinasa keji itu adalah Paulus, makanya dia kaget.
Nah, dengar baik-baik ya. Siapa bilang kami menyangkal penebusan? Saya akan tunjukkan. Umat Islam tidak menyangkal penebusan. Kalau kalian itu orang yang belajar secara linguistik, kalian paham nggak penebusan itu dari kata apa dalam bahasa Ibrani-nya? Dari kata kiper, atau dalam bahasa Arabnya adalah kafarat. Umat Islam mengenal kafarat. Enak aja kami menyangkal penebusan. Nih, kafaratnya. Kipernya orang Yahudi dengan kafarat kami itu sama. Nih. Pakai tepung, pakai amalan soleh, pakai upaya dan usaha. Ya, bukan nenekmu kiper ya. Nah, dalam kitab Imamat pasal 17 nomor 11 Yahudi itu melakukan perdamaian dari dosanya dengan cara memberikan sembelihan hewan kurban dan tepung serta uang. Islam mendamaikan dosanya kepada Allah dengan cara beramal soleh, bersedekah dan memberikan hewan ternak sebagai korban. Kristen Tuhannya yang ditumbalkan. Beda. Yahudi menumbalkan hewan ternak, kita menumbalkan amalan soleh. Kalian menumbalkan Tuhan. Lebih keji daripada dewa Molok. Tuhan menyesal membuat ini orang Kristen di dunia ini. Pantesan Tuhannya nyesel menciptakan mereka. Orang Tuhannya dijadikan tumbal. Dan itu pun tepuk tangan lagi dia. Itu. Kasihan Bu. Jadi Ibu, tolong. Ibu. Kasihan banget ibu ini memang. Jadi kami tidak menyangkal dalam diri penebusan. Ibu? Ibu, ada setan apa LGBT. dalam diri Ibu? Kok setan LGBT? Ibu, Kok Ibu setan senang. LGBT? Ibu senang Yesus di ini ya, ditelanjangin, ditusuk. Hati-hati. Hati-hati komentarnya di sini, kok malah aku nanti kena ini. Liska Dasriani Purba, itu perjanjian lama lah. Emang perjanjian lama. Emang perjanjian lama yang kalian batalkan, yang tidak pernah dibatalkan Yesus. Siapa yang menyangkal penebus? Itu aja gampang kan? Kristen sudah menghentikan Kristen korban kan bakaran. yang yang penebus Tuhan Yesus. Kalian mengimani Yesus Tuhan jadi tumbal. Itu siapa? Yang menyangkal Coba itu tunjukin, siapa? tunjukkan di mana Yang bapaknya menyangkal Yesus. penebus itu siapa? Aduh. Penguasa yang Bu, menebus buka siapa? mulut, Bu. Bu, coba buka mulut, Bu. Tidak ada Kristen. Siapa? Itulah Kristen. guru palsu Ibu, dan nabi palsu. Ibu, sebentar. Titik, tidak usah dibahas. Bu, Ngalor Ibu, ngidul. Ibu senangnya. Cepat, Ibu, Bu. cepat. Satu kalimat Bu. itu aja. Ibu Satu suka ya kalimat Yesus itu yang dikutuk ya, menyangkal dibunuh ya, Bu. penguasa Ibu, yang Ibu suka ya? menebus, Ibu, penguasa yang Ibu, menebus kamu. hatinya siapa? jahat banget loh, Penguasa yang menebus titik. Siapa yang Bu. menyangkal? Siapa? Ayo Ibu. kamu. Siapa yang menyangkal ya? Ibu jahat banget loh ya. Kok jahat? Ibu Saya membacakan senang, Alkitab saya kok. Ibu senang Yesus dibunuh. Ibu senang ya? Apa? Ibu senang Yesus dibunuh. Ibu senang. Ibu senang Yesus dibunuh. Emang datang untuk korban kok. Ibu senang nggak? Enggak tanya ibu dulu. Ibu senang nggak? Ibu senang nggak Yesus dibunuh? Lah, Ibu senang nggak? pertanyaanmu yang enggak. Ibu senang nggak? Enggak. Sudah. Saya tanya sama terjawab. ibu. Nabi Ibu. palsu, guru palsu, menyangkal. Kalian nggak usah Ibu. khotbah, apalagi review. Keluar di Ibu. itu. Hatinya di jahat medsos. loh. Udah dapat jawabannya. Guru-guru palsu yang menyesatkan. Iya, Bu, mencari tenang ya, Bu. keuntungan. Ibu Kan tenang. mencari Ibu, keuntungan kan baca. Tarik napas. Baca 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Buang. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Buang, Bu. Hati-hati, Bu, kentut, Bu. Guru-guru palsu. Bu, tarik, Bu. Mencari Kentut, Bu, dari belakang. keuntungan. Enak. Mencari keuntungan. Menyangkal penguasa yang menebus. Bu, tobat, Bu. Apa ayat Tobat, 4-nya apa? Bu. Ayat 4-nya apa? Menyangkal kan? Ibu, Bu, Panjang lebar Bu, itu aja Bu, jawab. Bu, shh. Bu, jangan kesurupan, Bu. Bu, Selama baca ini dulu, kamu- Bu, doa, Bu. Bu, astagfirullahaladzim. Bu, ayat takut 4-nya saya, apa? Bu. Gede, Bu. Bu, tarik napas. Buang. Tenang ya, Ibu tenang Enggak ya. usah Bu, tarik, bisa tenang nggak? karena kau keluar-keluar terus.
Ya, Jadi emang kamu saya sama tugasnya dengan berkuar nabi untuk menyampaikan palsu dan kebenaran. kamulah sekarang guru-guru palsunya. Oke, yang kita bahas nabi palsu boleh? Menyesatkan Boleh kita kamu bahas? sekarang. Oke, Dan boleh kita juga ya, bahas. tiganya nih, tiganya. Dan Iya, karena iya. keserah guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari Enggak, Paulus cerita-cerita banget bu, impian Paulus jempol. banget bu dapat Tapi keuntungan untuk dengan mereka itu merampok hukuman. tunjangan bu. Sebab dengar Ah, dulu. dipenggal bu. Jikalau Paulus Allah dipenggal tidak kepalanya menyanyikan sama Raja mereka Nero bu, berbunuh dihukum dosa, bu. tetapi melemparkan Iya, mereka Paulus banget. ke dalam Ah, ke dalam apa? gua. Nah, Pasti mau bilang Nabi gua, yang ada bukan di gua bu itu, bahasa baca aslinya. yang empatnya. Bu, Baca yang jangan empatnya. Diam. Nah, Nabi yang di gua itu Nabi Elia tergenapi bu. Udah Ada Tuhan tergenapi keluar dari gua Yesus bu. Udah Udah, Bu, buka mulut, Bu. Bu, tergenapi buka. sudah Bu, aku ya. baca. Jadi nggak usah bilang Yesus bukan Allah. Kamu lagi palsunya itu memasukkan Yesus. Nah, 2 Petrus 2 1 sampai 4 itu tergenapi kan buku Rifai. Kamu selama ini kan. Nah, guru palsu yang sama dengan nabi palsu yang menyesatkan, memasukkan pengajaran-pengajaran yang menyangkal penguasa yang menebus guru palsu. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Mengajarkan Baca ayat kursi. Ya, Bismillah. Oke, oke. Bismillah. Nggak mempan surat Yasin nih. Ini kayaknya setannya berat nih, setannya berat. Rasul Paulus. Menurut setannya berat nih, jadi harus ganti. Ini memang akhir zaman Ya akan Allah, datang. setannya udah guru-guru mangkel nih, setannya palsu. udah kayaknya setan yang Akan bahaya nih ya. datang Jadi setannya guru-guru enggak. palsu. Astagfirullah. Iya, Rifai selama ini menghujat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus adalah Tuhan. Tuhan juru selamatku. Bu, bu, Udah. Yesus Tuhannya Maria siapa bu? Anakku, Tuhannya juru Bunda Maria selamatku. siapa bu? Yesus Bu, Tuhan. Udah. yang pernah Makanya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran nabi palsu, guru palsu. Kamu guru palsunya. Memalsukan Allahu la ajaran Yesus. ilaha Yesus kau bilang bukan illa Allah. huwal hayyul Kamu menghujat itu qayyum. namanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis Yesus samawati wa ma fil Tuhan. ard. Kau juru Waduh, gemetar dia. selamatku. Yesus. Inilah kekuatan orang Islam. Tuhan Dalam yang nama pernah Tuhan. mati. Ini setannya udah akut guys, jadi udah nggak mempan pakai Quran, nggak mempan karena setannya sendiri adalah setan yang memang sudah berkarat, ya berkarat setannya ya udah parah dan akut. Apa yang dia pemerintah ngapain aja mereka di sampai Kesurupan Holy mereka Ghost ya. sampai mereka bersuka cita Tuhannya mati ya. Itu kasih mana itu dia. Yesus, kata suaranya bergetar. Yesus. Astagfirullahaladzim, orang nggak boleh ngetawain orang tua. Maaf ya bu, coba ibu tadi tuh baik-baik aja. Kita nggak usah debat kusir. Aku tuh kasihan sama ibu. Ibu nggak tahu apa-apa tentang Bible. Ya Allah, kasihan banget aku bu. Bu, semoga ibu bisa tidur nyenyak malam ini ya. Itu kayaknya nggak mempan di ruqyah teman-teman ya, karena setannya setan nomor wahid, itu panglimanya setan. Halo. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bersyukur kita jadi Islam ya. Jadi saya tunjukin pembinasa keji itu ada di dalam kitab Daniel, dan ternyata ciri-ciri pembinasa keji itu dia berdiri di tempat kudus ya, maksudnya dia menjadi ahli agama yang kemudian menghentikan hukum Taurat, salah satunya korban bakaran, dan Nabi Muhammad tidak lakukan itu ya. Nabi Muhammad sampai detik ini pun dalam syariat Islam masih melakukan korban, yaitu Idul Adha kita masih ada.
Tapi memang kita tidak melakukan seperti orang Yahudi karena kita syariatnya beda dengan Yahudi. Karena syariat Yahudi untuk Yahudi, syariat kita untuk seluruh alam semesta pada saat sekarang ini ya. Seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Gak apa-apa, saya paham kok ibu tadi itu sebenarnya cuma mau membela agamanya ya. Tapi sayangnya dia bertemu dengan aku yang udah menguasai kitab sucinya. Seperti itu. Kasihan ibu itu ya. Aduh, sedih liatnya. Halo Yon Wijaya, agamanya apa? Islam lah. Ya, ada yang mau disampaikan? Cuman nanya apa nih? Al-Quran yang di HP itu apakah termasuk apa? Mushaf gitu. Mushaf itu adalah kalau secara definisi mushaf adalah lembaran-lembaran yang memiliki sampul. Maka itu mushaf. Kalau suhuf lembaran-lembarannya. Kalau dia udah ada sampul menjadi satu cetakan gitu tuh mushaf. Jadi ini bukan ini aplikasi namanya Iya, yang di HP. iya, memang aplikasi. Terus Gimana tuh apanya? Pahalanya gimana tuh nih? Pahalanya sama aja. sama. Ya apa bedanya membaca yang di aplikasi dengan yang di mushaf? Iya, iya. Pahalanya sama aja. Nanya itu aja. Yang nggak boleh itu nggak pernah baca Quran. Iya, Ya, yang nggak boleh itu nggak sering. pernah baca Quran. Tiap hari baca. Alhamdulillah. Bagus, pertahankan. Oke, terima kasih. Iya, udah. Bentar ya. Gimana cara? Ya, bentar saya turunkan ya. Iya, Buat teman-temanku yang Kristen, naik ke sini itu hargai diri sendiri ya. Karena kalau kalian tidak menghargai diri sendiri, gimana kami mau menghargai kalian? Sedih banget lihat kalian seperti itu tadi. Nah, saya kan tidak mau bertengkar dengan kalian. Kita jangan baku hantam. Kita di sini diskusi. Diskusi di sini untuk menambahkan wawasan. Nah, baca siapa sih pembinasa keji? Baca di kitab kalian. Siapa bilang umat Islam menyangkal penebusan? Kami ada kafarat. Karena yang namanya penebusan itu dari kata kiper. Ya, kiper. Halo Pak Marsudi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Boleh saya mau sharing Mbak? Sebenarnya ini ruang diskusi lintas agama Pak. Untuk internal Islam bukan di sini. Ini tempat kita diskusi dengan non muslim, memprioritaskan non muslim bertanya tentang agama kita Islam. Saya insya Allah bisa menjawab dengan apa yang saya sudah pelajari walaupun cuma sedikit. Dan kemudian beradu argumentasi atas kesalahpahaman mereka kita luruskan. Ya, inilah roomnya, bukan room internal Islam. Oh gitu Mbak ya. Saya hanya pengen Ya. bertanya tadinya Mbak. Saya hanya pengen bertanya. Ya kalau sedikit tanya-tanya aja, Mbak. beda Pak. Sharing dengan tanya beda. Sharing itu Bapak berbagi ke saya nggak mau dengarkan masalah orang. Ya, saya cuma mau ditanya aja. Kalau ditanya itu saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, saya jadikan PR. Kalau nggak, saya nggak jawab. Ya, suaranya iya, mantul, Mbak, saya paham. Oh iya Mbak. Saya mau bertanya begini aja Mbak. Saya juga kadang-kadang agak penasaran nih. Kalau saya sering dengar ceramah-ceramah itu Mbak ya. Saya mau bertanya, sebenarnya neraka surga itu ada nggak Mbak? Adalah kalau Bapak Islam ya Bapak kalau nggak percaya surga neraka, Bapak sudah mengingkari salah satu rukun iman, hari akhir. Cuma Iya, dulu Pak, terkadang saya Pak, loncat dari gedung pengen lihat, nanti balik ke sini. Ya atau Bapak Nah, mati itu. aja dulu Pak, biar terbukti surga neraka ada atau enggak. Mati aja dulu. Itulah maka saya bilang tadi, orang mengatakan pengen ketemuan mati dulu, katanya pengen ketemu Tuhan. Iya Bapak mati aja dulu. Seharusnya ketemu Tuhan tuh selagi kita hidup Mbak ya sebenarnya Mbak ya. Selagi kita hidup Saya nggak inilah ngerti pengen Pak. kita berjalan. Itu kenapa tadi saya tidak izinkan Bapak banyak bicara, karena saya khawatir Bapak ini akan dihujat oleh orang Islam. Emang Bapak pikir Tuhan tuh kayak orang bisa ditemu-temuin gitu? Jadi Bapak kalau mau bicara sama saya itu nggak bisa dari asumsi liar Pak, dari data dan tertulis. Coba tunjukin di Al-Quran dan di hadis bahwa Allah pernah ditemui oleh manusia. Silakan Pak. Ya saya belum pernah mendengar juga Bu. Ya kalau Bapak nggak pernah dengar, ngapain Bapak ngomong di sini? Bukan. Ya saya pengen. Mending Bapak belajar dulu gitu loh. Kan Bapak nggak Iya. percaya surga dan neraka, Bapak mati aja buat nyobain. Surga neraka itu adalah informasi goib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang dijanjikan. Sekarang Bapak nggak percaya surga neraka juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak tahu apa usaha Bapak dan upaya Bapak jadi orang Islam. Bapak ngaku Islam tapi percaya sama pernyataan Nabi Muhammad aja enggak.
Bukan nggak percaya Bu, karena saya dengan ceramah katanya manusia yang masuk surga itu katanya hidupnya di dalam itu ya sering saya dengar ceramah Bu. Pak, ngapain sih Bapak Tidak ada. pikirkan gini aja deh Pak. Bapak nggak usah pikirkan gimana orang di surga. Bapak belum tentu masuk surga kok. Ngapain Bapak pikirkan orang di surga yang enak-enak nanti? Bapak aja belum tentu masuk surga. Aneh Bapak Ini ini ibarat aja kata dulu, Pak. Bapak nggak, ibarat kata Bapak tuh gini loh ya. Bapak memikirkan orang yang lagi bikin rumah mewah, punya mobil baru. Bapak miskin, hidupnya nggak punya apa-apa. Ngapain mikirin harta orang? Ngapain mikirin orang yang duduk-duduk di surga? Bapak udah pasti masuk surga atau belum? Itu yang Bapak pikirkan. Bapak ini matinya kemana nanti? Itu yang harus dipikirkan. Sibuk ngurusin surga orang lain, sibuk mikirin orang masuk surga atau ada atau enggak neraka. Lah taunya diri sendiri nggak tahu masuknya kemana nanti. Saya lebih, kalau saya Pak ya, memikirkan hal yang penting buat diri saya. Apa yang penting yang buat diri saya adalah saya bisa membuktikan keyakinan saya agama Islam ini agama yang rasional dan benar. Buat apa Bapak mikirin orang lain ada surga atau enggak? Bapak aja belum tentu masuk surga. Apa persiapan Bapak untuk masuk surga? Udah ada? Belum juga sih Bu. Ya sudah, ngapain mikirin orang Pak? Pikirin diri sendiri aja lah Pak kali. Ya Allah. Gitu Bu. Udah ya? Udah Bu. Udah ya? Pak, Ya, Ya, iya, pikirkan turun, diri turun. Bapak. Gini loh Pak. Halo. Iya Pak, iya Pak. Coba Bapak kalau memikir surga neraka kan jauh tuh Pak. Iya Pak. Bapak keluar, turun dari sini, Bapak keluar, Bapak coba curi di warung situ, pasti dimasukin penjara Pak. Rasain dulu penjara, enak nggak? Kalau Iya, iya, iya. Itu neraka dunianya aja Pak ya. Nah gitu ya. Jadi sebagai orang Islam ketika mempertanyakan rukun imannya, maka perbaiki dulu keimanannya ya. Perbaiki dulu keyakinannya, keimanannya. Belajar dulu Islam Pak dengan baik dan benar. Dan bukan di sini room tempat belajar Islam yang baik dan benar. Karena room ini adalah room diskusi lintas agama, bukan room pendalaman akidah untuk orang awam, bukan. Ya. Ya Pak ya. Oke. Ya Bu, ya makasih Bu. Ya, semoga Bapak belajar lagi tentang akidah yang baik dan benar ya. Jadi teman-teman begini, banyak mungkin kita nggak sadar ada orang tua kita yang nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah. Mereka itu nggak bisa bedakan konteks teologi dengan konteks historis. Nah, kalau kalian menganggap bahwa dalam dunia ini semuanya pasti empirik, bisa dibuktikan keberadaannya dengan empirik, kalian juga menghina dunia saintifik. Perhatikan baik-baik. Dalam dunia saintifik aja nggak ada tuh sampai detik ini orang yang bisa membuktikan bahwa dia pernah lihat galaksi Bima Sakti. Tidak ada satupun manusia yang betul-betul sudah melihat betapa luasnya alam semesta ini atau dunia makrokosmos. Tapi diyakini keberadaannya bukan karena pernah dilihat, dipegang, ditoel, dicium dan diraba, tapi karena ada rasio kita yang berpikir ini dipertimbangkan dengan akal. Kalau ada ini maka ada ini, kalau ada itu maka ada ini. Inilah kita ini diperintahkan oleh Allah ta'qilun, tadabbur dan tafakkur. Nah, perkara surga dan neraka, di dalam Islam, surga dan neraka adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kalian beriman karena surga dan neraka itu juga boleh, tetapi akan lebih baik kalian tutup mata kalian tentang surga dan neraka. Upayakan bagaimana kalian melakukan perintah Allah dulu. Perkara surga dan neraka kita nggak tahu, kita ini masuk kemana. Setidaknya kalian jadilah orang yang humble dulu, jalankan dulu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk kalian ngurusin orang, nanti di surga dapat ini dapat itu, kan belum tentu masuk surga. Sibuk kali kalian ngurusin orang-orang yang masuk surga. Sama kayak Oten, itu Oten yang begitu biasanya ya. Yang biasanya sibuk kayak gitu, yang ngurusin sesuatu yang gak ada kaitan dengan agama mereka tuh Oten. Ya seperti itu rata-rata. Jadi hati-hati. Makanya ada sebuah riwayat hadis, ada beberapa hal yang Allah tidak sukai. Di antaranya adalah orang yang bertanya, yang pertanyaannya itu tidak menambah keimanannya. Pertanyaannya malah memperlihatkan kebodohannya. Kenapa? Allah itu tidak menyukai kita zolim terhadap diri sendiri loh. Allah itu tidak suka kita merendahkan diri. Makanya kita tidak boleh kawin dengan tangan, karena itu bukan perkara memuliakan manusia. Karena Allah malah memerintahkan kita untuk memuliakan diri kita. Nah tiba-tiba kalian di hadapan saya bertanya seperti Oten, kalian Islam, maka di sini kalian sedang merendahkan diri kalian sendiri, begitu.
Jadi tolong umat Islam, saya sudah berkali-kali bilang, kalau pertanyaan kalian pertanyaan sama seperti Oten, saya nggak mau kalian dihakimi oleh orang Islam yang lainnya. Karena ini diskusi lintas agama. Kalau mau memperdalam agama Islam, di room-room yang internal Islam supaya kalian, dan belajarlah kepada orang yang lebih tahu dan lebih mursyid gitu. Dan belajar itu kalian tutup biar orang nggak tahu betapa awamnya kalian. Kalau kalian pertontonkan keawaman kalian di sini, kalau aku sih nggak masalah gitu loh. Apa nggak kasihan kalian dengan diri kalian sendiri dihakimi oleh massa 1.000 orang menonton lebih? Wah, kok pertanyaannya kayak Oten gitu. Masa Islam udah umur segini kok itu aja nggak ngerti? Kan kasihan kaliannya. Aku nggak tega gitu loh. Ya aku yang nggak tega. Kalau aku mah nggak bakalan menghina orang lain, karena namanya manusia itu ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Dan memang saya akui sendiri banyak kok orang Islam yang juga nggak terlalu paham tentang Quran dan hadis. Saya aja baru tahu kalau sholat subuh bisa diqodho aja itu baru 2 tahun 3 tahun yang lalu. Namanya kita berprogres ilmu pengetahuan itu. Tapi kalau pertanyaannya sama kayak Oten, hal dasar aja kalian nggak tahu, rukun iman dan rukun Islam aja kalian masih nggak ngerti, itu kan udah parah banget. Masa kalian kalah sama anak MTSN gitu. Makanya saya bilang yang naik ke sini ini usahakanlah naiknya itu adalah kaitannya tuh dengan diskusi lintas agama. Ya, seperti itu. Halo kakak. Halo. Kina. Aku nggak on cam ya kak. Aku mau dengerin kakak aja. Kina agamanya apa sayang? Islam. Oke. Oke ya, jadi kita teman-teman perhatikan di sini ya. Kita di sini memberikan edukasi. Kalau bisa semini mungkin kita dari sisi subjektif kita tepis dulu. Tapi bawalah sesuatu yang memang universal. Maksudnya universal itu apa sih? Universal itu adalah kebenaran yang tidak tertolak oleh rasional, kebenaran yang tidak bisa ditentang oleh akal, dan kebenaran yang tidak ada satupun orang yang bisa membantahnya gitu. Paham nggak? Itu yang bisa kita bawa kalau dalam dunia lintas agama. Oke. Joko Kentir silakan. Joko Kentir. Halo Joko Kentir. Wah, ini Kina ini pengikutnya banyak banget loh. Konten kreator ngapain biasanya, Dek? Kalau aku sih biasanya nge-game kak. Agamanya Islam sayang? Iya, aku tuh semalam tuh lihat kakak apa namanya itu sama Mikana itu yang kayak persoalan perdebatan antara Allah dan siapa tuh Yahweh dia. Isa dan Yesus. Iya ya juga. Jadi kayak nyimak kan. Kina asli orang Indonesia kan? Aku asli orang Indonesia tapi asal Sumsel. Lahat Palembang. Memang gamers ya, memang akun gamers ya. Ini akun officialnya naik ke sini, pengikutnya banyak. Ya, gimana menurut Kina? Kina lihat diskusi lintas agama ini menurut Kina sebagai umurnya ada berapa sayang? Aku 23. Nah, masih muda banget ya. Menurut Kina yang masih muda ini di usia 23 ngelihat diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen tuh menurut Kina gimana? Kenapa Uni tanya? Yang pertama adalah jarang-jarang nih ada gamers masih muda mau lihat atau nonton diskusi lintas agama. Biasanya orang-orang anak muda kayak kalian ini kan lebih cenderungnya kan hiburan nih. Nah, ini tumben nih ada anak muda kayak Kina nih tertarik dengan diskusi lintas agama. Apa pendapatnya tentang diskusi lintas agama? Oh, kalau aku sih kak, gimana ya, aku kan juga masih belajar ya. Aku juga nggak bisa lah mau neranginnya kayak gimana. Masih nyimak-nyimak. Makanya aku lihat kakak sama kak siapa Mikana semalam tuh kayak itu pengikutnya 800k itu 800.000 ya? Iya. Wih, banyak banget ya. Udah berapa tahun pakai TikTok sayang? Aku udah berapa ya, dari 2019 kak. Dan Cuman emang akunnya tuh gamers gitu ya, anak-anak muda. Akun yang sebelum-sebelumnya tuh udah keblok. Ini akun baru 2024 kemarin bikin. Oh, sama kayak Uni juga, akun besarnya juga udah keblok berapa kali. Oh ya, ini saran nih, mumpung anak muda kayak Kina nih tertarik nonton diskusi lintas agama gini ya, Dek ya. Kita itu hidup itu cuma sebentar. Nggak ada umatnya Nabi Muhammad tuh yang hidup sampai 200 tahun tuh nggak ada. Ya. Umur kita tuh semuanya itu dibatasin. Bahkan paling tinggi itu 100 tahun tuh
produktifnya itu sampai 60. Karena kalau udah 70 biasanya udah nggak produktif. Biasanya paling omongannya udah bertele-tele gitu. Jadi adapun orang yang umurnya mungkin 80, 90 biasanya nggak produktif lagi. Nah, Kina usia masih 23 nih Dek ya, dan pengikutnya banyak. Coba lakukan hal yang kecil saja. Menurut ini saran Uni ya Dek ya. Allah berikan Kina kesempatan punya banyak 800.000 ya follower. Nah, jadi saran Uni adalah, ini saran Uni ya, ini yang penting Uni udah sampaikan. Dakwahlah dengan cara Kina, misal mungkin Kina mengajak orang untuk sholat kah, atau mengajak orang untuk ngaji kah, atau apa di sela-sela ketika gamers nanti, karena itu dipertanyakan Allah di yaumil hisab. Semua yang kita miliki ini ditanya sama Allah. Kayak harta kita dipakai buat apa, follower kita itu dipakai buat apa, terus apakah kita ada gunanya buat agama kita, terus apakah kita sudah berdakwah kepada keluarga terdekat, terus apakah kita sudah bermanfaat buat agama. Nanti jangan sampai menjadi penyesalan di yaumil hisab, karena kita Islam itu kan percaya hari akhir ya. Nanti semua akan ditanya. Jangan sampai kita menjadi asbab orang berdosa, tapi justru harusnya dengan 800k itu Kina bisa mempengaruhi mindset orang supaya lebih taat dan patuh dan cinta kepada Allah. Ya nggak mesti harus jadi ustazah juga. Uni juga bukan ustazah, tapi Uni adalah orang yang mencoba secara akademis mengkaji agama-agama. Berdakwah itu nggak mesti harus jadi ustazah kok, nggak mesti harus kayak pakai cadar, no bukan, tapi dengan ilmu, dengan kemampuan, kan ada dalilnya tuh ya. Kita tuh disuruh beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi karena Uni lihat Kina pengikutnya banyak, semoga pengikutnya Kina yang banyak ini bisa sedikit terpengaruh dengan dakwah yang mungkin dengan cara Kina gitu, masih 23 tahun. Nah, kalau Kina lihat sendiri udah sering nonton Mikana ya? Enggak, baru-baru pun dia bahas-bahas tentang apa tuh, kayak bahas tentang masalah agama gitu kan Kak. Semalam tuh pun juga udah aku bilang ya, kalau kakak kurang yakin ya Kak Mikana sama apa tuh agama ataupun apa ya, mau nanya-nanyain tentang apalah Tuhan mereka sama Tuhan kami, kakak tanya aja ke ulama-ulama apa tuh panutan agama yang terbesar. Aku bilang kayak gitu. Itu kan dia semalam jadi Kina pernah naik aku semalam naik Kak. Aku tuh gregetan pas kakak mau pas kakak siapa ya namanya tuh ya, ada Kak Jan. Nah iya yang cowok itu ya, pas dia mau jawab Kak Mikana itu ini terus motong terus, makanya aku kesel kayak dia mau ngejelasin kayak kalah perdebatan gitu kan. Ya, ini Uni kasih sedikit, Uni kasih pengetahuan sama Kina. Sebenarnya TikTok, pertama sekali TikTok itu muncul, Uni udah punya akun TikTok. Ya. Karena Uni juga orangnya termasuk update. Itu masih pakai HP Xiaomi Redmi itu, ya. Dan Uni sudah lama pakai TikTok, dan Uni ketemu sama Mikana itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Nah, Mikana adalah salah satu Kristen yang tidak konsisten dengan ucapannya. Dulu dia sempat nangis-nangis karena melihat perdebatan lintas agama, tapi dia sendiri akhirnya menjadi pendebat lintas agama. Nah, kesalahpahaman Mikana itu kita anggap wajar karena dia Kristen. Anggaplah itu wajar, anggaplah itu memenuhi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Karena memang mereka sudah menolak. Nah, tetapi Kina yang pertama adalah Kina harus tahu Al-Quran mengatakan kalau kamu melihat ayat-ayat Allah diolok-olok, kalau kamu melihat agama Allah diolok-olok, kamu harus tinggalkan room itu. Kecuali Kina punya materi, punya bahan untuk dihadapkan secara argumentasi kepada si Mikananya. Tapi kalau Kina tidak punya, itu Kina tidak boleh ada di komal mereka, karena mereka pasti akan mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ayat Allah, dan itu dilarang oleh Al-Quran. Ya, tidak boleh. Maka saran Uni, Kina semoga Kina diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang yang bisa mempengaruhi followernya yang banyak itu supaya takut kepada Allah dan semakin memuliakan agama Allah dengan cara Kina lah. Ya, Uni juga mau ke sauna dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke sauna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, Dek ya.
Uni seneng, Uni kaget juga kalau ada anak-anak muda yang biasanya tuh di TikTok ini kan hanya untuk hiburan dan ya dengan usaha mereka, entah mereka jualan, entah mereka gamers, entah mereka konten kreator apa, dengan pengikut yang banyak. Kalau ada yang sudah nonton diskusi lintas agama, semoga Allah beri kalian hidayah, semoga kalian menjadi senjata-senjata untuk mematikan orang-orang yang mau merusak peradaban. Itu harapan Uni. Karena kalau Uni ini tahu ya Kina ya, halangan untuk Uni selalu untuk naik akunnya itu pasti ada. Dulu akun 200.000, akun 250.000 itu pasti di-ban permanen sama TikTok. Kenapa? Karena TikTok tidak mengizinkan yang namanya diskusi lintas agama. Ya, seperti itu. Jadi Uni sampaikan lagi, Kina sampaikanlah bahwa agama kita itu diolok-olok oleh mereka dan mereka menyalahpahami dan lalu mereka mensiarkan secara terang-terangan. Maka inilah gunanya kami sebagai apologet untuk membantah syubhat mereka dan meluruskan pemikiran mereka yang keliru dan menjawab semua pertanyaan mereka tentang agama kita. Ini ya gunanya kita para apologet ini. Bagus. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Kina. Ya, semoga Allah menambahkan ilmu kepada Kina dan menjadi salah satu orang yang juga bermanfaat buat agama. Oke, standby ya di sini nggak apa-apa. Oke, kita sapa di sini ada Neo Marsion. Aduh, Marsion. Dan XX. Neo Marsion. Pak Jokowi, Rifa. Waduh, wah, jadi Marsion nih. Iya, selamat malam Uni. Ya, malam Sorry. XX. Saya mau tanya Tapi nih, saya Pak Judi serius. paling Rifa, saya paling ya 15 menitan lah ya. Karena saya sebenarnya udah ngantuk capek sekali tapi ini serius nih, normal. Neo Marsion ini serius. Nggak, maksudnya ini satir atau emang mendeklarasikan kemarsionannya? Iya, kelihatannya begitu. Tapi masih belum komplit lah. Belum sefrontal Bruni ya? Oh, enggak seperti itu. Oke, mungkin kita jelasin dulu Marsion. Pak Jody Oke, silakan baik. jelaskan dulu biar orang-orang yang nggak tahu Marsion itu apa, silakan Pak Jody jelaskan dulu. Gitu. Iya, selamat malam semuanya. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih buat Rifa. Nah, saya sebagai teman aja di sini, walaupun saya beragama Nasrani. Terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di sini. Nah, tentang Marsion saya langsung saja. Marsion itu adalah orang Kristen Yunani yang hidup sekitar tahun 150-an Masehi. Nah, dia memutuskan untuk menyalin kitab itu hanya dari Perjanjian Baru saja. Ya, Perjanjian Lama tidak diikut sertakan dengan alasan supaya jemaat tidak memiliki pikiran-pikiran yang dipengaruhi dengan Judaism. Nah, sebenarnya sesimpel itu sih sebetulnya. Dan sampaikan juga Pak Jody kepada netizen bahwa Marsion ini adalah orang yang pertama sekali mengkanon Bible, guys. Setelah dia mengkanon Bible, pemikirannya ditolak, kanon Bible-nya diambil. Iya, betul sekali. Karena memang di tahun 150-an itu memang satu ya, kekristenan masih sedikit jumlahnya. Dan juga ide-ide yang seperti itu tuh memang belum lazim ya, belum terbiasa ya kekristenan Yunani itu menyalin kitab suci, karena kurikulum yang ada saat itu adalah Stoikism dan Gnostik. Jadi sehingga lebih banyak itu ibadah-ibadah yang menjadi seorang pertapa begitu. Ya, semacam membuat padepokan lah istilahnya kalau di zaman sekarang seperti itu. Nah, sehingga untuk penyalinan kitab itu memang belum menjadi tradisi bagi bangsa Yunani. Nah, itu adalah tradisi dari orang Judaism yang kemudian Pak Jody, interupsi. Saya izin close cam sebentar, saya ke toilet, saya tinggalin Pak Jody pemaparan dulu ya. Oh, boleh? gitu. Iya. Oke, tapi saya pantau pakai handphone satu lagi. Jadi kalau ada yang menghujat nanti saya turunin. Yang penting Pak Jody nyaman dulu untuk pemaparan. Saya ke toilet bentar, oke? Iya. Boleh ya? Iya, oke. Izin ya. Buat teman-teman Baik. semua izin dulu ya. Lanjut. Baik. Saya sebenarnya hanya cuman 15 menit sebetulnya. Saya hanya ingin titip pertanyaan. Ini ada Pak Angon. Nanti Pak Angon yang bantu nanti. Lanjut.
Iya, selamat malam Pak Angon. Saya sebenarnya hanya mau titip pertanyaan buat Mikana karena kemarin saya sempat ketemu dan saya terkendala waktu, ketemunya cuma 3 menit, akhirnya ya sudahlah. Ya mungkin bukan jodoh aja nih diskusi sama Mikana begitu. Oke, kembali lagi kepada tentang Marsion ya. Jadi Marsion itu hidup di sekitar tahun 150-an Masehi. Ya kurang lebih ya di tahun itu. Nah dia memutus antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah dengan segala kelebihan dan kelemahannya ya itulah yang terjadi di masa lampau. Nah kemudian saya mencoba menghidupkan ide Marsion di masa lampau begitu dengan ada modifikasi lah begitu. Jadi ada modifnya begitu, sehingga membentuk suatu pergerakan Marsion yang baru, kira-kira begitu. Nah jadi tidak sepenuhnya sama begitu ya, tidak plek ketiplek sama lah begitu ya, karena memang kalau di zaman dahulu kalau tentang kitab suci kan orang kan zaman dulu masih zaman bahula ya, jadi kitab suci ada pada itu sebenarnya tidak terlalu penting ya. Kalau di zaman dahulu lebih dipentingkan adalah suatu ajaran lisan maupun tradisi. Kalau di zaman dulu ya tahun 150-an. Nah sehingga memang itulah bedanya antara Marsion zaman dahulu dengan Marsion yang baru sekarang. Nah itu aja sih sebenarnya. Kalau sekitar Marsion sih tidak banyak infonya ya. Jadi intinya bahwa dia tokoh Kristen yang ingin decoupling dari paham Judaism. Jadi decoupling itu maksudnya dipatahkan. Jadi hubungannya dipatahkan. Maksud saya decoupling itu seperti itu. Nah jadi nggak detail ya, tapi setidaknya udah punya gambaran di sini dengan hubungan apa yang dipertanyakan oleh Rifa tadi. Nah gitu aja dulu. Nah, silakan kalau ada komentar sambil nunggu Rifa. Baik, terima kasih Pak. Saya dapat amanah untuk menjaga. Mungkin teman-teman ada yang mau komentari, silakan. Dan senang hati tentunya akan jadi keilmuan kita semua. Silakan. Pak Kina, Double X. Mau bertanya tentang Pak. temanya di Unirifa, tapi suara agak kecil Pak ya, bisa dibesarkan dikit Pak suaranya agak. Yes. Sudah ini, sudah. Coba semoga yang lain bisa dengar ya Pak, untuk Pak Neon. Karena bisa ditangkap ya ucapan pada baik. Silakan Pak. Maaf saya nggak dengar apa-apa Pak Angon ya. Oh nggak dengar berarti sama. Pak Double X mohon diperbaiki monitor Pak Double X. Coba cek sound. Oh iya. Nah itu ada. Siap. Iya silakan. Silakan Pak. Langsung aja dan Pak Neo ya, lanjut. Begini, dari temanya Yesus bukan alam. Ini dari alasan Uni Yesus bukan Allah ini maksudnya Allah yang mana? Yang Allah SWT atau Allah yang dalam Taurat begitu? Saya baru datang, takut salah juga. Silakan Pak Neo. Baik. Nah kalau kita lihat ya di dalam teks Reseptus memang Theos ini memang berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Theos itu memang benar-benar sifat ilahi ya, bahkan Nabi Musa juga disebut Theos ya.
Nah, jadi memang di dalam filsafat itu disebut dengan epistemologi. Jadi memang sumber ilmu pengetahuan yang berbeda membuat pengetahuan kita menjadi berbeda juga. Pengetahuan kita berbeda sehingga timbangan tentang bagaimana penilaian norma-norma atau value itu menjadi berbeda juga. Tapi setahu saya kalau tentang theos ya, theos yang diterjemahkan di LAI, Allah itu memang memiliki derajat yang lebih rendah daripada definisi Allah menurut versi Islam. Ya, karena memang Nabi Musa pun juga diberi gelar theos atau Ya, Allah. langsung ke poinnya Bang, langsung ke poinnya aja biar kalau bisa langsung ke poinnya boleh. Iya, baik. Jadi Yesus pun diberi Kalau gelar bisa Allah. langsung aja ke poinnya Bang. Yesus diberi gelar Allah, Nabi Musa juga diberi gelar Allah. Ya, kira-kira begitu, Pak. Dan itu kalau konsep Islam menyelisih ya, Pak. Maksudnya begini. Maksud Allah yang di sini ini Allah SWT atau Allah yang ini dalam kitab Taurat? Saya nggak tahu kan, kalau Uniriva yang nulis ya saya nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Oh iya, makanya Saya kita cuma tunggu Uniriva. menjawab mungkin Pak Double X. Kalau melihat dan memaknai Allah yang kami miliki, yang kami imani dan diargumenkan dalam Islam, tentunya bukan itu gitu kan. Apalagi ya sebagai Allah dalam artian Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya bukan lah Pak, kan gitu. Karena kami juga harus menghormati ketika Allah yang dimaksud oleh kalian adalah bukanlah nama gitu kan. Ini yang jadi masalah loh kan. Sifat ilahi, kalau LAI itu sifat ilahi Allah. Iya, itu yang jadi kendala. Kalian bukanlah pemilik asli, tapi kemudian dimaknai dengan kemandirian makna sendiri, yaitu yang terjadi. Oh, Uni, sudah. Pertanyaan Anda pun menjadi membingungkan diri Anda sendiri kan? Utina mungkin bisa dijelaskan ini. Uniriva, saya gini aja, langsung aja karena saya mau pamit juga gitu. Nah, saya scroll. Kemana Pak? Oh, Pak Judi mau ini. Iya, Pak Judi, kita lagi mengembalikan satu term yang seharusnya dimaknai sesuai dengan tuntunan akademis ya, seperti kata Allah. Dan memang harus diakui kata Allah ini kan bukan diksi yang muncul di dalam kitabnya umat Kristen. Kan tidak ada dalam perspektif kaidah kitab yang berbahasa Ibrani atau berbahasa Yunani, kata Allah kan tidak ada. Hanya di terjemahan LAI. Dijadikan kata Allah itu sebagai gelar buat Tuhan bagi mayoritas Kristen kebanyakan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Kan mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adalah gelar, padahal kan tidak tepat. Kalau gelar itu kan dalam kaidah bahasa Arab kan ilah, dalam bahasa Ibrani Eloah atau Allaha, dalam bahasa Aramaiknya kan bukan Allah juga. Nah, ini yang kita mau coba untuk kembalikan. Judul komal kita tuh sebenarnya itu hari ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Kalau orang Kristen mau menuhankan Yesus, it's okay. Bukan itu poin yang mau kita bahas sekarang ini. Tapi saya mau memuliakan nama Tuhan saya, mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Tetapi Yesus itu adalah sembahannya orang Kristen. It's okay. Kalau memang seperti itu diksinya nggak apa-apa. Nah, kita win-win solution aja biar kita tuh nggak saling berdebat kusir gitu loh. Seperti itu, Pak. Iya, memang epistemnya ya, sumber ilmu pengetahuannya beda. Jadi setahu saya teks receptus memang theos ya. Theos itu memang artinya tuh Septuaginta juga theos kok. Iya, theos sifat ilahi. Dalam ya teks Mesoret yang ada di abad 9 sampai ini pun juga adanya Yud He Vav bukan Allah. Iya, jadi memang berbeda sih begitu. Nah, kita mau mengembalikan itu, maksudnya kita ini semua orang-orang beragama di Indonesia ini kembali dengan kaidah ilmiah, bukan dengan doktrin gereja yang dipaksakan kemudian seolah-olah kami harus menerima gitu. Padahal itu keliru dan bahkan itu masuk ke dalam ranah penistaan nama Tuhan kami. Ketika Allah dikatakan gelar itu nanti kayak gini, nih Jodi misalnya, Pak Jodi itu nama, tiba-tiba saya bilang malu dong sama jodi-jodi lainnya. Saya tunjuk tas itu Jodi, batu itu Jodi. Itu kan penistaan sebenarnya. Sama seperti itu. Jangan menyembah Allah-Allah lain loh. Kok Allah-Allah lain? Tapi kalau digunakan bahasa Arab yang benar yaitu ilah, kami juga nggak masalah.
Silakan, bahasa itu kan tidak ada agama. Siapapun yang mau pakai bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, kalau sesuai dan sepadan dengan maknanya ya boleh-boleh aja. Yang tidak boleh itu kan menyelewengkan bahasa, lalu membuat diksi baru yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, lalu kemudian memaksakan itu supaya diterima. Contoh, saya misalkannya mau ngasih tahu, saya punya Yesus loh. Nih saya punya Yesus. Nih saya mau lap hidung saya pakai Yesus. Boleh nggak kayak gitu? Kalau Nggak saya boleh. pribadi begini, Rifa ya, kalau dari sisi teologi ya teologi seperti LAI itu menggunakan kata Allah, ya itu saya secara pribadi bisa memahaminya. Tapi karena apa? Karena kan saya ukurannya diri saya sendiri, begitu. Nah, kalau ukurannya diri saya sendiri, saya menerima. Nah, tapi Ya, saya karena paham kalau Pak. ukurannya itu sudah KBBI, kemudian kita itu memiliki apa ya istilahnya tatanan di dalam sosial masyarakat, ya kita istilahnya tuh sepakat dengan apa kaidah KBBI begitu, ya memang ya sudah ya saya nggak tahu ganti katanya teos di situ apa ya, saya terserah sama teolog-teolognya. Kalau Pak Aldo kan menggantinya. Sebenarnya teos itu ini loh Pak, kalau kita jujur ya, teos itu padanannya kan God. Dalam bahasa Iya. Indonesianya Tuhan, sembahan, iya. dewa, dalam bahasa Sanskertanya dewa. Oh. Nggak apa-apa, kita pakai aja, makanya nggak masalah. kalau dalam bernegara saya setuju Pak Aldo. Kalau dalam bernegara, Kalau teologi Tapi- apa? kalau di dalam konteks iman saya pribadi, ya karena tuh kan saya juga paham maksudnya LAI menulis itu maksudnya apa, kan itu terjemahan dari kata teos. Nah, saya bisa menerimanya. Gitu. Ya karena Artinya Bapak begini, bukan Islam. Nah, kenapa kami tidak bisa Iya. terima? Karena LAI merendahkan nama Tuhan kami. Sudah jelas Allah itu adalah transliterasi, bukan translate. Karena nama nggak ada translate-nya. Transliterasi. Pronunciation-nya pun harus diikuti, bunyinya harus diikuti. Yang berbeda hanya penggunaan huruf. Yang satu aslinya menggunakan huruf Arab, ditukar menjadi huruf Latin. Pronunciation-nya harus pas, karena dalam KBBI pun Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Nah, harusnya seperti ya, itu. jadi kalau orang dengan sikap saya tuh sebenarnya agak jarang ya, Rifah, ya. Kalau saya pribadi ya, saya itu ingin ya seperti orang Kristen ya seperti Pak Aldo yang ngalah aja udah. Oh ya udah ditetapkan dalam KBBI, yang ngalah juga nggak ada salahnya. Begitu. Justru Mas Aldo ngikutin KBBI. Iya? Iya. Iya kan dia kan ikut KBBI kan? Ya kan, makanya kalau saya tuh seperti Pak Aldo ngalah aja begitu. Ya sudah, biar apa namanya Allah itu milik Muslim gitu. Kalau saya ya, tetapi perbedaannya saya dengan Pak Aldo juga ada ya. Saya tidak mau berjuang di dalam tema-tema ini. Gitu. Nih Ya, saya saya mau kasih hanya- ini nih pandangan nih buat Pak Jody nih. Sebenarnya gini, saya sendiri sebagai seorang muslimah nih Pak Jody, saya nih ya, lillahi ta'ala, saya tidak akan marah kalau ada umat beragama Kristen, kejawen, ateis sekalipun, agnostik kayak mau penyembahan tublau, ketika mereka mengatakan bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Saya nggak masalah karena itu faktanya, esensi yang kami imani. Tapi kenapa menjadi rumit, menjadi polemik? Karena kata Allah itu tidak lagi diletakkan pada tempatnya. Maksudnya gimana? Kata Allah itu diganti menjadi generic name, bukan dijadikan sebagai proper name lagi. Nah, ini kenapa kami merasa tersakiti. Dulu saya di awal-awal saya kaji, saya pastikan bahwa memang orang Arab, Kristen Arab dulu yang lebih pakai nama Allah. Oke, saya nggak akan bisa tolak karena ya nama Allah adalah nama Tuhan.
Kalau seandainya semua orang di dunia ini mengatakan Allah adalah Tuhan yang kami sembah, saya bilang oke, mau agamanya apa aja. Tapi yang nggak akan saya terima adalah Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Mana dia? Ini kacamata ini mic ini batu ini. Kenapa? Karena saya menantang seluruh orang di dunia ini untuk membuktikan bahwa asma Allah itu pernah dilekatkan kepada makhluk. Itu tidak pernah ada. Tiba-tiba depan saya ada orang bilang nggak ngerti ilmu apa yang dia bawa. Hei, Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Oh ya, oke, saya terima. Tapi itu dia pohon itu. Wah, ini penistaan. Jadi kalau memang kata Allah itu dipakai sesuai dengan esensinya, enggak masalah apapun agamanya. Malah saya senang kok kalian akui bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tapi jangan dikatakan itu gelar, itu penistaan yang terbesar. Contoh, Uni itu gelar karena bukan cuma saya, Uni bukan cuma satu-satunya Uni di dunia ini, bukan cuma saya, banyak uni-uni lainnya. Tapi Rifayadi Putri binti Yadiman jangan dikatakan Rifayadi Putri binti Yadiman lainnya. Ini dia ada sendal Rifayadi Putri binti Yadiman. Kan jahat meletakkan nama saya, proper name saya ke kaki, ke sendal. Itu penistaan gitu. Nah, banyak orang Kristen yang ketika dikasih fakta ini mereka menolak, dan mereka nggak bisa bantah menggunakan data dan fakta, tapi mereka menolak dengan doktrin. Nah, ini yang bikin debat kusir. Karena kami juga nggak mau paksa ke orang-orang Kristen untuk ikut apa yang kami berikan sebagai ilmu. Tapi di sini kita betul-betul mengedukasi. Silakan orang Kristen yang mengatakan Allah adalah Tuhan, Allah adalah Tuhan, ya nggak apa-apa. Bahkan kayak si Iron bilang, kami cuma kenal Allah bukan Allah. Saya juga nggak kenal Allah kok. Kaidah mengucapkan Allah itu tidak ada kata-kata Allah. Salah besar itu, nggak ada huruf wawunya di situ. Allah kalau ditransliterasi ke bahasa Arab harus ada huruf wawunya. Nggak ada kata waw di situ. Allah. Kenapa ditafkim? Karena kaidah bahasa Arab kalau lamnya ada dua itu tebal. Untuk meletakkan lam ada dua itu ada maksud. Kalau Allah ada pantulannya Allah. Ya silakan. Ini kan orang Kristen biasanya kan bacanya Allah, Allah, Allah. Allah itu kan artinya dalam bahasa Ibrani sumpah serapah. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.